Kenapa anak dari anak perempuan kita atau cucu dari anak perempuan kita tidak dapat warisan? Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di channel Dakiko. Video kali ini kita akan membahas siapa saja sih yang menjadi ahli waris, atau siapa saja orang-orang yang termasuk ahli waris, atau dalam bahasa Arabnya istilahnya syajaratul miroth, yaitu pohon warisan. Ada cara mudah agar kita cepat menghafal siapa saja ahli waris atau apa saja yang ada dalam syajaratul miroth. Langkah pertama adalah memposisikan diri kita sebagai mayit. Kalau kita sudah jadi mayit, siapa yang akan mewarisi harta kita? Ke atas dulu, namanya al-aslu, asal kita. Asal kita berarti ada pertama bapak, kedua ibu. Sudah? Kalau bapak dan ibu tidak ada, kita naik ke atas dari bapak dulu. Di atasnya bapak ada kakek dari ayah dan ada nenek dari ayah. Sudah? Kemudian kalau ibu tidak ada, naik ke atas nenek dari ibu. Tapi kakek dari ibu tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dalam Islam garis waris ditentukan oleh laki-laki. Jadi jalurnya laki-laki. Sudah? Kalau misalnya tingkatan kakek nggak ada semua, tapi ada buyut, ya berarti buyut itu yang mewarisi harta kita. Jadi dihitungnya sampai ke atas terus. Sudah paham? Tingkatan pertama bapak, ibu. Tingkatan kedua kakek, nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Kalau tidak ada, naik ke atasnya. Kalau tidak ada, naik ke atasnya. Tapi kalau semuanya tidak ada, ya sudah, tidak perlu dimasukkan dalam hitungan warisan. Kalau ke atas sudah, kita ke bawah. Namanya al-far'u, yaitu cabang. Siapa cabang kita? Ya tentu anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau tingkatan ini tidak ada anak, berarti turun ke cucu. Tapi hanya cucu dari anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Untuk cucu dari anak perempuan kita tidak dapat. Kalau misalnya anak perempuan kita sudah meninggal duluan, cucu dari anak tersebut tidak dapat, alias dia tidak bisa mewakili ibunya. Akan tetapi solusinya adalah dengan wasiat sepertiga, atau itu sepertiga banyak, paling maksimal sepertiga, atau kesepakatan ahli waris yang lain untuk memberikan hak mereka kepada cucu tersebut. Itu solusinya. Kemudian kita membahas yang garis laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau nggak ada, nanti turunnya cicit laki-laki atau perempuan dari cucu laki-laki. Tapi kalau dari cucu perempuan tidak dapat. Kenapa? Karena sekali lagi di Islam garis keturunan diukur dari garis laki-laki, bukan garis perempuan. Ke atas sudah, ke bawah sudah, ke samping kanan. Siapa? Alaqatun nikah, hubungan pernikahan. Kalau laki-laki berarti istri, kalau perempuan berarti suami. Ke atas sudah, ke bawah sudah, samping kanan sudah, samping kiri. Siapa?
saudara kita. Pertama, saudara kandung sama saudari kandung. Sudah? Kalau kita tidak punya saudara-saudari kandung, maka pindah ke saudara seayah dan saudari seayah. Maksudnya mereka adalah anak dari ayah kita atau satu ayah beda ibu. Sudah? Kalau saudara kandung tidak ada, maka anak saudara kandung, anak laki-laki saudara kandung, yaitu ponakan laki-laki kita, naik menggantikan saudara atau saudara kita, ayahnya. Kalau tidak ada, anak laki-laki dari saudara seayah. Artinya ponakan kita tapi dari beda ibu. Kemudian terakhir saudara dan saudari seibu. Siapa mereka? Mereka adalah anak ibu kita. Alias ibu kita menikah dengan cerai dengan ayah kita, kemudian ibu kita menikah dengan orang lain, mempunyai anak, itu namanya saudara-saudari seibu. Ke atas sudah, ke bawah sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah. Tinggal satu lagi golongan. Siapa mereka? Para paman. Paman tentunya saudara dari ayah. Pertama, saudara laki-laki dari ayah yang sekandung. Kalau tidak ada, saudara laki-laki dari ayah yang sebapak. Kalau tidak ada, turun ke bawah, anak laki-laki dari saudara atau dari paman kandung, alias sepupu kita. Kalau tidak ada, anak laki-laki dari paman yang seayah. Terakhir adalah al-mu'tiq, yaitu orang yang memerdekakan budak. Jadi kesimpulan, Syajaratul Miros ada 23 orang. Pertama, ayah. Kedua, ibu. Ketiga, kakek dari ayah ke atas. Keempat, nenek dari ayah tidak ke atas. Kelima, nenek dari ibu ke atas. Keenam, putra kita. Ketujuh, putri kita. Kedelapan, cucu dari putra kita sampai ke bawah. Kesembilan, cucu perempuan dari putra kita tidak ke bawah. Kesepuluh, suami atau istri. 11, saudara laki-laki kandung. 12, saudari kandung. 13, saudara laki-laki seayah. 14, saudari perempuan seayah. 15, anak laki-laki dari saudara kandung. 16, anak laki-laki dari saudara seayah. 17, saudara seibu. 18, saudari seibu. 19, paman kandung dari ayah. 20, paman kandung paman seayah dari ayah kita. 21, anak laki-laki dari paman kandung. 22, anak laki-laki dari paman
ayah. Terakhir, orang yang memerdekakan budak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tekan subscribe dan like jika suka, tekan dislike jika tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.